kita masuk ke bagian apa saja sih aspek yang dianalisis ketika kita sudah mengumpulkan beragam informasi dari database kita. Kemarin saya menyampaikan bahwa saya biasanya memasukkan informasi penting dari setiap artikel jurnal yang saya baca ke dalam tabel Excel sederhana gitu. Tetapi yang kolom-kolomnya kemarin sudah saya tunjukkan kepada Bapak dan Ibu, itu diikuti saja gitu ya. Pertanyaan selanjutnya, once it's finalized, ketika sudah saya finalisasi Mbak, semua data yang ada sudah saya masukkan ke dalam Excel. Lalu bagaimana saya memproses data saya? Apa saja sih aspek yang perlu saya kaji, yang perlu saya analisis gitu ya. Ini adalah beberapa hal yang bisa kita analisis. Ingat, kalau pendekatan kita bibliometric analysis, yang kemarin saya sampaikan, rather meaningless, pertanyaan penelitiannya tidak begitu intriguing, tidak begitu challenging gitu ya. Kalau bisa tolong hindari pertanyaan yang demikian. Tetapi saya bisa memberikan sedikit twist gitu. Mbak, kalau saya mampunya menanyakan pertanyaan yang mungkin sangat bibliometrik analisis banget gitu. Pertanyaannya cuma sekedar soal metodologi yang digunakan, jurnal yang paling produktif mempublikasikan tulisan ini, mana artikel jurnal yang paling influensial, di disiplin mana kajian ini paling banyak diteliti gitu. Kalau misalnya saya hanya mampu menanyakan hal yang demikian, bisa jadi karena saya sudah lama saya jurnal Sinta saja. Atau Mbak saya kan masih S1 cuma buat skripsi gitu. Atau Mbak saya cuma mau ngisi waktu luang gitu. Jadi saya nggak ambisius banget. Boleh nggak tetap menggunakan pertanyaan penelitian yang sama? Jawabannya boleh, nggak apa-apa. Tetap bibliometric analisis. Tetapi nanti perlu saya kasih strategi bagaimana kemudian pertanyaan yang sederhana ini bisa kita buat lebih berbobot kontennya gitu ya. Oke, sebelum saya masuk ke sana, saya akan sampaikan dulu apa saja sih aspek yang perlu kita analisis ketika kita sudah once finalized gitu ya, semua findings yang kita masukkan ke dalam tabel Excel kita. Yang pertama adalah metodologi penelitian. Lihat mereka menggunakan metodologi penelitian apa saja. Tidak hanya misalnya Mbak Indri sekian puluh dari 200 sekian artikel jurnal saya menggunakan kualitatif. Oke, dibuat lebih spesifik dong, kualitatifnya apa gitu ya. Kemudian nanti dibuat persentase. Oh, sekian persen menggunakan kualitatif, kemudian dibagi lagi, di breakdown lagi gitu. Yang menggunakan content analysis, yang menggunakan interview, yang menggunakan observasi, yang menggunakan FGD, ada berapa gitu. Jadi kita sebenarnya semacam kayak statistik deskriptif gitu ya. Berusaha untuk mengkuantifikasi temuan yang sangat sederhana tadi. Tetapi it can be very meaningful information. Kenapa meaningful? Karena kita jadi paham gitu. Oh, polanya ternyata demikian ya. Ketimbang hanya visualisasi bentuknya pie, 30% kuantitatif, 70% kualitatif gitu. Tuh kan kurang meaningful ya. Tapi kalau kita ekstraksi lebih dalam, kita jadi lebih tahu sebenarnya data spesifiknya seperti apa. Itu memudahkan kita untuk bisa mengetahui bagaimana posisi atau existing situation gitu ya di dalam topik ini seperti apa begitu. Yang kedua adalah publication outlet, mana jurnal yang paling banyak mempublikasikan artikel jurnal yang mendiskusikan topik ini gitu ya. Jadi mana sih jurnal yang paling produktif, itu adalah bahasa paling mudahnya gitu. Lalu yang ketiga adalah mana sih artikel yang paling influensial, mana artikel yang paling berpengaruh di dalam topik ini begitu. Dilihatnya dari sisi apa? Influensial atau tidaknya biasanya kita lihat dari segi citasi. Nah, kalau kita menggunakan Hitsite, mereka itu punya formulasinya sendiri Bapak dan Ibu. Jadi not merely menggunakan jumlah citasinya berapa, tapi ada tuh formulasi mereka, saya lupa deh persisnya formulasinya bagaimana ya, tapi dia ada citasi kemudian ditambahkan dengan angka yang lain kemudian dibagi apa gitu, saya lupa. Sehingga angka yang muncul itu tidak hanya solid dari angka citasi saja. But anyway, mengingat bahwa HISA tidak lagi diproduksi, aplikasinya no longer can be used begitu ya. Pertanyaannya adalah kalau kita ingin melihat artikel jurnal yang paling berpengaruh dari mana, ya
Paling mudah ya dari segi citasinya. Semakin banyak citasinya, kita bisa mengasumsikan bahwa artikel jurnal ini paling banyak dirujuk. Kenapa banyak dirujuk? Karena paling berpengaruh. Misalnya kontennya paling 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 providing more information, atau dia bisa setting paradigm shifting, atau dia menggunakan pendekatan baru di dalam melihat fenomena ini dan sebagainya begitu. Yang keempat adalah konteks. Nah, konteks ini merujuk pada dua hal. Konteks bisa merujuk pada tipe organisasi, bisa juga merujuk pada wilayah. Nah, di sini kita bisa melihat, misalnya contoh kayak kemarin, penelitiannya mengenai international franchising. Itu adalah publikasi yang saya lakukan. Jadi, international franchising adalah strategi seorang businessman untuk mengekspansi bisnisnya dengan cara menjual franchise usahanya gitu ya. Starbucks, Pizza Hut, McD, Hotel Hilton, Chatime, itu adalah contoh bagaimana franchise dijual belikan begitu ya. Nah, kemudian kalau saya merujuk pada dua hal nih soal konteks, Mbak Indri, kalau saya misalnya topiknya juga sama nih, international franchising. Lalu saya melihat konteks dengan cara seperti apa? Konteks pertama dalam merujuk ke tipe organisasi. Di dalam topik international franchising, maka saya melihat topik ini dikaji di sektor mana saja ya. Oh, ternyata sektor F&B sekian persen, sektor industri hospitality sekian persen, sektor industri misalnya industri yang lain sekian persen. Jadi kita bisa melihat begitu bagaimana topik ini didiskusikan di organisasi atau di beragam sektor industri atau di tipe yang lain, misalnya public dan private begitu ya, dan juga NGO gitu ya, non-profit gitu ya. Bagaimana beragam topik yang kita kaji ini dikaji di beragam tipe konteks, beragam tipe organisasi begitu. Misalnya antara public institution versus private institution versus non-profit institution atau NGO. Atau juga bisa jadi di beragam sektor, F&B atau hospitality. Bisa jadi juga di beragam industri, industri kimia, industri pendidikan, industri kesehatan, industri yang lain dan yang lain-lain gitu. Jadi kita bisa melihat bagaimana topik kita dikaji di beragam tipe organisasi. Nah, konteks juga merujuk pada beragam wilayah gitu. Apakah dilakukan di negara berkembang versus negara maju? Kalau kita menggunakan kriteria economic growth begitu ya sebagai basis pengklasifikasiannya. Bisa juga kita menggunakan kategori yang lain, misalnya tingkat demokrasi gitu. Jadi topik ini dikaji di negara yang sangat demokratis atau cloud demokrasi, jadi demokrasinya masih cacat gitu ya, masih banyak kekurangan, dan di negara yang semi otoriter atau otoriter penuh seperti Korea Utara misalnya sebagai contoh. Itu juga bisa menjadi basis bagi kita untuk mengklasifikasikan wilayah. Bisa juga wilayah ini merujuk pada tempat gitu ya, Asia Pasifik, Asia Selatan, Asia Tenggara, lalu juga Amerika mana, atau Anglo-Saxon countries gitu ya, atau Eropa Barat, atau Eropa Selatan, atau Eropa Utara, Skandinavia, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi ketika saya menyebut wilayah, ini merujuk pada bentuk klasifikasi yang basisnya bisa beragam gitu. Bisa juga di negara-negara post-Soviet countries gitu ya, negara-negara post-Soviet misalnya kayak Belarus, mana lagi tuh, Hungaria begitu ya, Ukraina dan yang lain-lain. Nah, kita juga bisa melihat di area disiplin gitu. Di disiplin mana topik ini dikaji gitu ya, apakah di disiplin public policy, public administration, sociology gitu ya, economics, accounting, dan yang lain-lain. Ini juga bisa kita lihat. Lalu kita juga bisa melihat siapa sih peneliti yang paling produktif, yang paling banyak mempublikasikan karya di topik ini. Ini juga bisa kita tentukan gitu ya, siapa namanya. Dilihat lagi paling banyak siapa yang mempublikasikan list author yang ada. Nah, kalau bibliometric analysis, mereka hanya sebatas menyajikan data yang saya sampaikan tadi. Hanya sebatas mengobservasi pola yang ada dan menyajikan pola tersebut begitu ya. Jadi mulai persentase, kuantifikasi dari yang beragam data tadi,
statistik deskriptif dari beragam data yang tadi ya sudah disajikan apa adanya gitu. Nah, kalau Bapak dan Ibu memilih bibliometric analysis, maka jangan end up atau jangan berakhir dengan hanya menyajikan data yang ada as it is gitu ya. Kita perlu melakukan hal yang lain. Halnya apa? Kita harus memberikan analisis yang mendalam mengenai pola-pola yang kita temukan. Misalnya, yang kemarin sudah saya sampaikan, namun saya akan ulang kembali. Kita jelaskan mengapa pola tersebut yang muncul. Kok kebanyakan penelitian ini dilakukan di negara maju ya dan bukan negara berkembang? Oh, mungkin karena akses informasi lebih mudah di negara maju. Oh, ternyata negara maju punya undang-undang terkait dengan transparansi informasi oleh pemerintah. Sehingga data-data yang demikian bisa diakses oleh siapapun. Sedangkan di negara berkembang tidak selalu ada undang-undang yang demikian. Ada undang-undangnya pun belum tentu kemudian diimplementasikan oleh pemerintah gitu ya. Sehingga akses informasinya susah yang kemudian menyulitkan para peneliti untuk bisa mengkaji fenomena ini di negara berkembang. Itu adalah cara kita untuk memberikan alasan, memberikan justifikasi mengapa sih, atau memberikan reasoning ya, bukan justifikasi, memberikan reasoning kenapa sih pola yang muncul demikian gitu. Atau misalnya disiplin, kenapa ya topik ini lebih banyak didiskusikan di disiplin politik gitu dan tidak di disiplin public policy, padahal kan isunya public policy banget gitu. Dijelaskan mengapa tidak gitu ya, mengapa kemudian polanya muncul demikian gitu. Atau kenapa ya jurnal yang paling produktif mempublikasikan tulisan ini adalah jurnal-jurnal di area teknik. Misalnya contoh e-government, at least sampai tahun 2021 ternyata paling banyak jurnal yang mempublikasikan itu adalah jurnal di disiplin teknik. Jadi teknik informasi gitu ya, paling banyak di disiplin TI gitu. Dan disiplin yang mendiskusikan topik e-government juga paling banyak juga mendiskusikan aspek teknologi, aspek teknikal dari e-government itu sendiri. Lucu mengingat bahwa ketika berbicara mengenai e-government itu kan sebenarnya adalah bagian bagaimana pemerintah secara struktur maupun cara kerja berubah karena adanya teknologi gitu kan, termasuk ketika dia memberikan layanan kepada publik begitu. Tetapi justru topik ini sangat jarang didiskusikan di disiplin public administration atau public policy dan jarang juga kemudian dipublikasikan di jurnal yang memang ada di dua area tersebut gitu. Lebih banyak di jurnal apa tuh saya lupa namanya. Jadi jurnal rujukan e-government itu justru jurnalnya disiplin TI gitu, bukan disiplin public administration gitu. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu kita eksplorasi gitu ya. Kenapa ya yang muncul demikian? Oh, ternyata selama ini pemahaman mengenai e-government memang lebih banyak ditekankan pada sisi teknikalnya daripada sisi bagaimana e-government ini keberadaannya mampu mengubah cara kerja pemerintah atau cara pemerintah berkolaborasi atau cara pemerintah berpikir dan yang lain-lain gitu. Kita harus berikan reasoningnya. Tidak hanya itu, berikan juga analisis kalau pola yang muncul demikian, apa ya dampaknya pada body of knowledge dari topik ini? Apa ya dampaknya pada pemahaman kita untuk memahami topik ini gitu. Kalau misalnya e-government lebih banyak didiskusikan dari sisi teknikal dan bukan dari sisi policy gitu, apa ya dampaknya pada pemahaman kita mengenai e-government? Oh, kalau hanya didiskusikan dari sisi yang very technical, pemahaman kita kemudian kita merasa bahwa oh selama pemerintah bisa beli teknologi yang bagus, maka bisa sukses tuh e-government. Padahal pada kenyataannya sukses tidaknya e-government itu ada beragam driving factors di belakangnya. Dan tidak hanya soal teknologi dan aspek teknis gitu ya, tapi soal dedikasi, soal digital literasi, dari soal kolaborasi, dari soal political willingness untuk menjadi lebih transparan dan yang lain-lain gitu. Nah itu adalah cara kita kemudian mendiskusikan, iya apa ya dampaknya kalau pola yang muncul adalah demikian gitu. Atau misalnya kalau fenomena korupsi di public institution lebih banyak didiskusikan di negara berkembang daripada negara maju. Dampaknya apa? Ini pertanyaan buat Bapak dan Ibu. Supaya nggak ngantuk. Coba Bapak dan Ibu pikirkan. Kalau kita melihat studi mengenai korupsi di lembaga-lembaga negara atau governmental bodies atau governmental agencies gitu ya, ternyata
paling banyak kajian itu dilakukan di negara berkembang, which is understandable lah, karena dianggap negara berkembang itu lebih tidak transparan, masyarakatnya tidak punya kekuatan untuk bisa scrutinizing kinerja dari pemerintahnya, begitu ya. Lalu ada kaitan yang sangat erat juga antara legislatif dan juga eksekutif, sehingga kita tidak punya wakil untuk bisa membantu masyarakat mengawasi kinerja pemerintah misalnya sebagai contoh begitu. Jadi understandable lah kenapa kajian ini banyak di negara berkembang dilakukannya. Tetapi kemudian pertanyaannya adalah kalau kajian mengenai korupsi di government agencies, government bodies banyak di negara berkembang dan sangat sedikit di negara maju, maka apa implikasi akademik terkait dengan hal ini? Kenapa ya? Kalau implikasi akademik? Kalau misalnya kajian mengenai korupsi di lembaga negara paling banyak dilakukan di negara berkembang dan bukan negara maju. Mohon izin Mbak, tadi saya tuh sebenarnya lagi membuat pertanyaan, jadi agak tidak menyimak. Tapi mohon izin Mbak, mungkin karena memang kalau di negara maju mereka sudah mapan ya, artinya dari sisi korupsi itu sudah menjadi nilai. Sementara kalau di kita itu kan masih belajar ya Mbak ya. Jadi antara teori dengan praktik itu masih banyak gap gitu Mbak. Artinya sebagai contoh masalah sekarang yang lagi banyak berkembang itu masalah etika Mbak. Padahal kalau mau jujur orang timur itu kan etikanya dijunjung tinggi. Tapi ternyata dalam kehidupan bernegara itu menjadi isu yang sekarang ramai di masyarakat gitu. Artinya seringkali memang di kita itu memang masih apa ya Mbak ya, antara dunia akademis dengan dunia praktik itu masih jauh sekali gitu Mbak. Masih 170 derajat lah, bukan 180 derajat gitu Mbak. So, Mungkin bahkan hasil yang terbaru adalah semakin religius, semakin ini juga ya, korupsinya juga semakin tinggi ya. seperti itu Mbak. Oke, tapi kan sebenarnya kalau kita lihat ada juga loh korupsi di Eropa Barat, bahkan di Norwegia kemarin negara yang sangat bersih gitu ya dari segi korupsi juga CEO BUMN-nya ternyata korupsi dengan nilai yang fantastis gitu. Dan ternyata korupsi juga ada loh di Denmark, di Swedia, atau bahkan kemarin di Austria juga ada beberapa paper mengenai hal tersebut. Apalagi di US, apalagi dengan adanya revolving doors, beberapa bisnismen juga duduk sebagai pejabat publik maupun juga duduk di legislatif. Korupsi juga ada di mana-mana kan, dan juga di negara maju gitu. Nah, pertanyaannya adalah kalau paling banyak kajian mengenai korupsi di lembaga negara, paling banyak dilakukan di negara berkembang dan bukan negara maju, maka implikasi akademiknya apa? Ini saya sebenarnya sedang mencoba Bapak dan Ibu untuk bisa masuk ke dalam tadi yang saya sampaikan, bahwa penting bagi kita untuk bisa tidak hanya menyajikan pola, tapi juga mencari reasoning mengapa pola tersebut muncul dan apa implikasi akademik dari pola tersebut. Sependek pemahaman saya, terminologi korupsi sendiri itu dimaknai berbeda antara di Indonesia dengan negara-negara barat, karena dari beberapa pelatihan fraud yang saya lakukan, term yang kita kenal dengan korupsi di Indonesia itu biasanya di barat itu dikenalnya dengan fraud gitu. Istilahnya adalah fraud. Jadi orang malingin duit rakyat itu fraudulent, bukan corruption. Kalau corrupted government itu lebih ke aktor-aktor pemerintahnya itu punya afiliasi pada bisnis pebisnis atau konglomerat tertentu, itu jadi corrupted dan mati moralnya, bukan tindakan korupsi yang fraudulentnya gitu. Mungkin dari situ ada gap antara terminologi pengertian kita dengan korupsi di negara barat mungkin ya. Dan juga jadi gapnya adalah apakah kita gapnya juga penelitian korupsi yang ada di barat mungkin lebih banyak ke sisi politik daripada di kita, mungkin dari kejahatan keuangannya misalnya. Oke, Mungkin seperti itu. ya. Yang mana kemudian kalau di Indonesia itu dianggap sebagai conflict of interest ya gitu, atau politically exposed person gitu. Jadi ada satu individu ya. punya close relationship dengan pembisnis gitu, atau conflict of interest ketika pembisnis duduk sebagai policy maker gitu ya. Kalau di kita kan kemudian menyebutnya dengan term yang demikian. But that's a good insight Kak. Jadi kita bisa melihat bagaimana kemudian perbedaan cara kita memahami ini juga jadi menarik gitu. Karena di luar negeri sana, di negara maju sana ternyata pemahaman bisa jadi sangat berbeda. Yang mana kemudian kalau kita hanya fokus pada negara maju, kita kemudian mengesampingkan bahwa ternyata perbedaan definisi dari terminologi juga menentukan bagaimana fenomena ini diframe gitu ya, dan juga kemudian dikaji oleh para peneliti
Western countries gitu. Oke. Yang lain ada yang mau mencoba? Di sini mengatakan variabel kondisi perekonomian tidak cukup dieksplorasi dalam menjelaskan fenomena korupsi. Iya, oke. Mungkin juga bisa mendobrak asumsi yang ada selama ini ya, kalau yang korupsi itu yang membutuhkan uang gitu. Padahal ternyata ketika mereka kaya pun juga mereka juga korupsi gitu ya. Tapi ada lagi hal yang lain nih, kelengkapan data untuk melihat aspek penyebab dan penanganannya. Jadi ini bukan soal bagaimana kita belajar dari negara maju terkait dengan penanganan korupsi ya Bapak dan Ibu. Seakan-akan kemudian negara kita not good enough gitu ya, atau negara developing countries not good enough gitu ya untuk bisa solving this kind of problem gitu. Nah, implikasi yang saya coba sampaikan adalah korupsi di negara maju itu ada kan? Ada. Apapun terminologinya ya, conflict of interest, politically exposed person, dan yang lain-lain. Tetapi ketika kita berada di lingkungan institusional yang sangat berbeda, di mana publik lebih punya power untuk bisa scrutinizing kinerja dari pemerintah, ketika legislatif lebih punya kekuatan untuk bisa mengawasi kinerja pemerintah, tentu saja cara kerja seseorang melakukan korupsi atau fraud gitu ya, kata Kak Reja tadi, bisa jadi sangat berbeda. Cara mereka berkolaborasi, cara mereka kemudian menggelapkan uang rakyat gitu ya, cara mereka kemudian saling menutupi kejahatan mereka satu sama lain bisa jadi sangat berbeda. Strategi bagaimana korupsi ini muncul dan berkembang dan kontinu hingga saat sekarang bisa jadi menggunakan bentuk dan cara yang sangat berbeda dibandingkan dengan korupsi yang ada di negara berkembang. Nah, ketika kita hanya mengkaji studi-studi soal korupsi yang ada di negara berkembang dan bukan negara maju, kita nggak bisa punya pemahaman mengenai bagaimana korupsi itu ternyata bisa berkembang, bisa persisten begitu ya sebagai suatu fenomena di negara maju. Ternyata cara korupsi bekerja berbeda, aktor yang terlibat berbeda, kolusi antar aktor juga bekerja dengan cara yang berbeda gitu. Nah, itu yang saya sampaikan terkait dengan implikasi akademik. Kalau kita hanya fokus atau ketika kita melihat suatu topik dan topik ini hanya fokus pada satu wilayah saja dan mengabaikan wilayah yang lain, padahal kedua wilayah ini punya institutional environment yang sangat berbeda. Kalau kita hanya fokus pada satu hal saja begitu ya, kita tidak punya pemahaman yang jauh lebih komprehensif mengenai bagaimana fenomena ini muncul, bagaimana fenomena ini bekerja, bagaimana fenomena ini kontinu hingga saat sekarang yang mungkin juga bentuknya, caranya tumbuh gitu ya, aktor yang terlibat di dalamnya, kolusi di dalamnya mungkin juga muncul dengan cara yang berbeda. Nah, itu adalah yang saya sampaikan terkait dengan kita tidak hanya menyajikan data ketika kita melakukan SLR, tapi kita mampu menjelaskan mengapa ya pola tersebut muncul dan implikasi akademiknya apa gitu. Nah, semakin kita kuat gitu ya membangun argumen mengenai implikasi akademik, maka semakin tinggi juga value dari paper SLR kita. Gitu.